nama saya Dian Karisma. Di sini saya akan menjelaskan paper geografi yang berjudul Usaha Pemerataan Pembangunan di Kota Gresik. Bab 1. Pendahuluan. Pembangunan di Indonesia merupakan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan itu adalah pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam paper kami, yaitu 1. Apa konsep pembangunan kota Gresik? 2. Bagaimana usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan kota Gresik? 3. Bagaimana pembangunan kota serta interaksi desa kota Gresik? Tujuan pembahasan masalah. 1. Untuk mengetahui konsep pembangunan kota Gresik. 2. Untuk mengetahui usaha pemerintah dalam pembangunan di kota Gresik. 3. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan di kota serta interaksi kota Gresik. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan ujian nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. B. Perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional diatur dengan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pada pembukaan Musrembang kali ini hanya diikuti oleh 17 orang peserta undangan yang ada dalam buku. Sedangkan peserta lainnya sebanyak 245 orang mengikuti kegiatan Musrembang RPJMD Kabupaten Gresik. Peserta yang hadir yaitu Bupati, Ketua DPRD Gresik Abdul Qadir, Sekda Gresik Abimana Panco Atmojo, Ketua Bapeda Gresik, serta beberapa kepala UPD Pemkab Gresik. Peserta undangan lain diadari yaitu Ketua TPPKK dan Ketua GOW Gresik, para kepala UPD Kabupaten Gresik, dan pelaku usaha. Pada Musrembang menurut Bupati sebagai forum rembuk akur kali ini diharapkan mampu memberikan masukan khusus berdasarkan permasalahan nyata pembangunan Gresik. Indeks pembangunan gender dari 90,03 ditargetkan sebesar 93,64 pada akhir periode RPJMD. Pertumbuhan ekonomi dari min 3,68% ditargetkan tumbuh mencapai 55,5% pada akhir periode RPJMD. Indeks Williamson diharapkan mampu mengurangi ketimpangan hingga mencapai nilai 87 pada akhir periode RPJMD. Indeks pembangunan manusia dari 76,1 ditargetkan sebesar 81,12 pada akhir periode RPJMD. Gagasan inklusif ini akan kita tuangkan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD tahun 2021 sampai 2026. Yang selanjutnya akan dibahas dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah bersama DPRD Kabupaten Gresik. Bab
Bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa satu sektor yang termasuk di dalam sektor kunci berdasarkan indeks keterkaitan ke belakang dan ke depan terbesar adalah sektor tanaman, bahan makanan, sektor bangunan, sektor angkutan jalan raya, sektor angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan. 2. Sektor yang memiliki nilai pengganda output terbesar adalah sektor angkutan jalan raya, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor tanaman bahan makanan. Sektor yang memiliki nilai pengganda output terbesar adalah sektor industri makanan, minuman, dan tembakau, sektor logam dasar, besi, dan baja, sektor semen dan barang galian. 3. Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan urutan prioritasnya adalah berdasarkan pengganda pendapatan sektor industri makanan, minuman, dan tembakau. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.